Indonesia adalah satu bangsa yang berdiri di antara luasnya samudera. Belasan ribu pulau terhampar di antara indahnya biru lautan, memiliki kontur alam yang sangat beragam, dan memiliki bahasa serta kebudayaan yang begitu banyak. Adalah sebuah kekayaan yang tidak pernah dimiliki oleh bangsa lain. Berlimpahnya sumber daya alam telah memberikan kemakmuran kepada seluruh penghuninya. Inilah bangsa Indonesia yang kita dambakan. Namun, apakah semua ini telah terwujud? Bagaimana masyarakat dapat membangun jalannya sendiri untuk bisa mengelola lahan dan pangan mereka? Kementerian Pertanian hadir sebagai wadah masyarakat untuk bisa memenuhi berbagai macam kebutuhan pangan mereka dan bisa menjadi bangsa yang bersuasembada pangan di tanahnya sendiri. Sejak berdirinya Departemen Pertanian pada tanggal 1 Januari 1905, ini merupakan bukti nyata bahwa para pendiri bangsa telah berpikir jauh ke depan tentang bagaimana mengelola harta warisan leluhur yang begitu luasnya dan harus dikelola untuk tujuan kemakmuran seluruh masyarakat Indonesia. Hingga sekarang, Departemen Pertanian yang telah berganti nama menjadi Kementerian Pertanian Republik Indonesia berhasil menjaga kestabilan pangan bangsa. Dengan berbagai lika-liku yang dilalui, pengalaman yang begitu panjang, Kementerian Pertanian selalu melakukan pembaharuan dari aspek pelayanan hingga aspek pengelolaan di lapangan. Kementerian Pertanian tak pernah berhenti untuk menjadi lebih baik. Kemajuan pesat juga ditunjukkan pada periode 2019 hingga di tahun 2022 ini. Di bawah komando Menteri Pertanian, Kementerian Pertanian dapat membantu masyarakat untuk bertahan dalam menghadapi sulitnya masa pandemi corona. Dalam keberhasilannya menjadikan Kementerian Pertanian semakin baik, Menteri Pertanian juga didampingi oleh support system yang sangat solid dan luar biasa baik. Di antaranya, Sekretariat Jenderal yang bertugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian. Inspektorat Jenderal adalah unsur pengawas pada Kementerian Pertanian yang berada dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian secara langsung. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyediaan prasarana dan sarana di bidang pertanian. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, dan tanaman pangan lainnya. Direktorat Jenderal Hortikultura bertugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang peningkatan produksi aneka cabai, bawang, aneka jeruk, dan tanaman hortikultura lainnya. Direktorat Jenderal Perkebunan bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang produksi sawit, kopi, kakao, dan tanaman kebun lainnya. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan populasi dan produksi ternak serta kesehatan hewan. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian bertanggung jawab dalam proses penelitian, pengembangan, dan inovasi di bidang pertanian. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian bertugas menyiapkan SDM pertanian berkualitas yang profesional, mandiri, berdaya saing, dan berjiwa wirausaha. Terakhir adalah Badan Karantina Pertanian, bertugas melaksanakan perkarantinaan pertanian, mencegah masuk dan tersebarnya penyakit hewan dan tumbuhan ke wilayah Republik Indonesia. Selain dengan support system yang sangat lengkap dan sangat baik, Kementerian Pertanian juga memiliki berbagai program prioritas yang bertujuan untuk memperkuat pertanian dan perekonomian negara. Hal ini adalah upaya Kementerian Pertanian untuk bisa memenuhi pangan masyarakat dan memberi kesejahteraan kepada para petani. Program tersebut diantaranya adalah peningkatan kapasitas produksi dengan cara pengembangan lahan rawa, perluasan area tanam baru dan peningkatan produksi hingga pencegahan alih fungsi lahan. Diversifikasi pangan yang berbasis pada kearifan lokal, pemanfaatan pangan lokal, serta pekarangan pangan lestari dan urban farming. Penguatan cadangan dan sistem logistik pangan dengan pengembangan LPM dan LPM berbasis desa.
Kementerian Pertanian juga tak henti-hentinya melakukan pengembangan pertanian modern seperti pengembangan smart farming, pengembangan dan pemanfaatan greenhouse, pengembangan food estate, hingga pengembangan korporasi petani dan startup petani milenial. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan daya tarik bagi para pemuda, sehingga tercipta 1 juta petani milenial yang akan terus berinovasi untuk terciptanya swasembada pangan di masa depan. Program 3 kali ekspor yang juga dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian dengan cara meningkatkan volume ekspor, menambah ragam komoditas ekspor, mendorong pertumbuhan eksportir baru, dan menambah mitra dagang dengan luar negeri. Dan dari segi ekonomi, Kementerian Pertanian juga memberikan kemudahan bagi para petani dengan program kredit usaha rakyat. Dengan hadirnya berbagai program yang strategis ini, pemerintah berharap masyarakat tani Indonesia bisa semakin mudah dalam mengelola lahan dan hasil pertanian mereka, hingga dapat menghasilkan produk-produk berkualitas unggul. Semua ini adalah bentuk komitmen Kementerian Pertanian yang ingin selalu menjadi garda terdepan dalam perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai swasembada pangan di tanahnya sendiri. Maju terus pertanian Indonesia. Pertanian maju, mandiri, modern.